Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Yunus, NPM 051621111008. Saya dari program studi pengelolaan sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang otot ikan. Definisi otot ikan. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Otot merupakan sistem organ tubuh yang memiliki peran sentral dalam gerakan, mulai dari gerakan tubuh hingga pada peredaran darah. Klasifikasi pada otot ikan itu terbagi atas dua, yaitu satu berdasarkan jenis dan yang kedua itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan jenisnya terbagi atas tiga, yaitu satu otot licin atau otot polos, yang kedua itu otot bergaris, dan yang ketiga itu otot jantung. Otot licin atau otot polos. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchyme embrio secara prima, berasal dari pseudoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos disebut involuntari. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Contohnya pada dinding saluran pencernaan digunakan untuk menggerakkan makanan. Yang kedua itu pada saluran peredaran darah berguna untuk mengatur tekanan darah. Otot bergaris. Otot bergaris adalah otot yang memperlihatkan serabut garis-garis melintang dengan banyaknya inti tersebar pada bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Otot oslomotor terdapat sebagai contoh. Otot oslomotor terdapat pada mata. Otot hipodontial terdapat pada dasar pari, rahang, dan kangkung insan. Terakhir yaitu otot epidencular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot jantung. Otot jantung adalah salah satu tipe otot polos yang berwarna merah tua dan serabut yang saling berhubungan. Otot jantung dapat disebut juga sebagai mesenchymum yang dilapisi oleh selaput dalam endocardium maupun selaput luar epichardium. Sebagai contohnya, otot ini berfungsi voluntari, bekerja untuk keluar rangsangan otak, dan berkontraksi secara terus-menerus selama individu hidup. Otot jantung menyusun organ jantung yang berfungsi memompa darah maupun menerima darah. Otot jantung dapat ditemukan di ruangan atrium dan ventrikel pada jantung. Berdasarkan fungsinya, yaitu satu voluntari dan yang kedua itu involuntari. Voluntari yaitu otot yang bekerja dipengaruhi oleh rangsangan otak atau yang disebut juga otot bergaris. Bagian-bagian otot bergaris pada tubuh ikan ada 4 antara lain, yaitu satu, otot oslomotor terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua yaitu otot epidencular terdapat pada dasar kangkung insang yang berfungsi sebagai penyeimbang. Dan yang ketiga itu otot branchiomeric terdapat pada muka, berfungsi sebagai otot yang bekerja terhadap perawanan insang. Dan yang terakhir yang 4 yaitu otot epidencular berfungsi untuk menggerakkan sirip. Involuntari tidak di bawah rangsangan otak atau otot jani, cardiac muscle, dan otot licin atau otot polos, smooth muscle. Otot jantung, cardiac. Otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Tidak ada serabut yang terpisah. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja hingga individu mati. Dan yang kedua itu otot licin, polos, smooth muscle. Dinding saluran pencernaan yang juga ditemukan pada kelenjar pencernaan, kantung urin, trak dan bronki, dan paru-paru digunakan untuk pencernaan makanan atau kristalik. Ya, mungkin itu sedikit paparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.